Tante Maya mau cerita. Sayangnya Pinky sama Coco lagi tidur di rumah, jadi nggak bawa Pinky sama Coco. Ya, jadi ceritanya gini. Ada anak sekolah namanya Tina. Tina ini kalau pulang sekolah kadang dia nangis karena ditinggal, kesel sama temennya, nangis karena dia kadang tidak dibolong sama temennya, tidak apa ya namanya ya, tidak, pokoknya kalau ada masalah, ada apapun dia nangis. Nah, tapi terkadang dia pulang sekolah kenapa kalau begitu pulang sekolah? Kenapa kalau begitu apa? Marah. Dia marah-marah. Ini tanya kenapa? Itu teman-temanku, mereka jahat semua katanya sebagainya. Nah, terus kemudian sini Tino sini duduk sini, Mama mau nasehatin kamu. Dengerin baik-baik ya. Dengerin ya. Ah, iya dong dengerin. Mamanya kemudian dia bilang, Mama punya 3 benda. Yang pertama apa itu? Ini apa? Wortel buat apa ini? Makan, betul. Wortel ini suka enggak? Suka. Wortel kalau ini begini keras apa lembek? Keras, tapi kalau direbus dalam air panas dia akan jadi apa? Lembek. Dia akan jadi lembek seperti ini. Kurang matang karena tadi Tante Maya cuma sebentar lembek ya, tidak sekeras ini. Nah, ini kalau jodoh itu nanti semakin lama semakin lembek, nyonyot ya. Nah, namanya nasihatin Tina, jangan seperti wortel. Kalau ada masalah, ada apapun, jadi nangis. Nah, adik-adik juga tidak boleh seperti itu. Kalau ada temannya yang nggak suka atau apapun masalah di sekolah, nggak bisa ngerjain tugas di sekolah, ataupun tidak bisa ngerjain apa yang ada di rumah, tidak boleh nangis, tapi minta tolong sama orang yang lebih tua. Nah, terus ada lagi nih, mamanya ngeluarin benda yang kedua, apa tadi? Telur ini kalau nggak direbus, ketika dipecah jadi apa? Lembek. Nah, telur itu ya seperti itu, dia lembek. Jangan mudah menangis. Lembek itu kan gampang-gampang nangis. Terus kalau dia dipanaskan jadi apa? Keras. Tidak boleh memiliki hati yang keras. Hati yang keras. Kalau ada terjadi sesuatu suka marah-marah. Jadi kalau kita anak Tuhan tidak boleh suka marah-marah, tidak boleh memiliki hati yang keras. Kalau dinasehati didengarkan. Kalau ada teman-temannya yang suka kesulitan kita membantu. Kalau ada temannya yang kita bermain bersama-sama seperti itu. Nah, kemudian ada namanya korin budaya IQ. Apa itu? Isinya apa ini? Nah, ibunya Milo ya. Ini air panas, makanya tetap sana. Ini enak nggak? Enak. Apapun bentuknya, enak nggak ini? Enak. Mau dimakan seperti enak nggak? Enak. Mau dicelupin di sini di air panas, kemudian diaduk, enak nggak? Enak. Baunya apa? Apa baunya? Oh, baunya enak ya, kayak coklat bukan? Ini memang coklat. Suka minum susu? Suka dong. Enak ya susu coklat ini ya.
baik, kita harus seperti coklat itu. Kita anak-anak Tuhan juga harus menjadi anak yang baik. Apapun kondisinya, apapun keadaannya harus baik, mengeluarkan bau yang harum, bisa bermanfaat buat orang lain, bisa berdampak buat orang lain. Kalau temannya susah harus dibantu. Kalau semisal temannya ada yang nakal, kita mendoakan dan memaafkan. Kemudian kalau ada temannya yang bikin kesel hatinya, kita mengampuni. Jadi seperti coklat yang apapun keadaannya, mau bubuk, mau jadi cair seperti ini, enak. Juga kita anak-anak Tuhan, kita tidak boleh mengeraskan hati kita. Kita harus bisa membawa dampak buat orang lain, menjadi garam dan terang. Kita bisa melakukan hal yang baik. Nah, sebelum mengakhiri cerita, Tante Maya mau bacain dulu ayatnya. Ayatnya di mana ya? Ibrani 4 ayat 7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jadi sekarang kita hari ini mendengarkan suaranya, yaitu mendengarkan apa? Suara Tuhan, yaitu kita sudah mengerti ayat ini supaya kita tidak mengeraskan hati. Artinya kita tidak mengeraskan hati itu kita bisa dinasihati, dengar-dengaran sama mama papanya, nurut, taat sama mama papanya. Taat itu artinya piye toh? Ada yang tahu artinya taat, dengar-dengaran, tidak mengeraskan hati artinya apa? Jika mamahnya nasihati, mamahnya menyuruh melakukan sesuatu, kita melakukan. Jadi kita jadi anak Tuhan tidak boleh keras hati, tetapi memiliki hati yang selalu siap dibentuk oleh Tuhan. Apapun keadaannya bisa memberikan apa? Rasa yang enak, seperti susu coklat. Ya, yang mau susu coklat, yang mau mana ya? Yuk, ini Tante bagikan, tapi setelah kita berdoa dulu. Ada yang berani berdoa?